Ibu Rukayah, seorang janda tua yang hidup dari bertani di sebidang tanah warisan, mendadak harus kehilangan tanah itu karena ulah oknum kepala desa yang menjualnya ke investor. Tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan, ia diusir dari lahannya sendiri. Harapan seakan sirna, hingga seorang pemimpin peduli, Gubernur Kang Deddy Mulyadi, mendengar kisahnya dan turun langsung ke lapangan. Di tengah gelombang pengkhianatan dan tekanan aparat desa, keadilan diperjuangkan. Namun akankah suara rakyat kecil bisa mengalahkan kekuasaan yang menyimpang? Pagi itu, embun masih menempel di pucuk daun pisang di belakang rumah Ibu Rukayah. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi perempuan renta itu sudah sibuk menyiangi rerumputan di pematang sawah. Usianya mungkin sudah lebih dari 60, namun semangatnya tak pernah tua. Tangannya keriput, tapi cekatan. Matanya mulai kabur, tapi penuh keyakinan. Tanah sawah yang dipijaknya itu bukan sekadar lahan, itu adalah warisan almarhum orang tuanya, tempat segala harapan tumbuh, dan tempat ia membesarkan dua anak yang kini merantau jauh. Alhamdulillah, panen kali ini insya Allah bagus, gumamnya pelan sambil membetulkan caping yang mulai miring. Ia tersenyum pada tanaman padinya, seolah mereka bisa mendengar. Saban hari, begitulah hidupnya. Sederhana, tenang, dan jauh dari keramaian. Di kampung itu, Ibu Rukayah dikenal sebagai sosok yang sabar dan tulus. Meski hidup pas-pasan, ia tak pernah meminta-minta. Setiap pagi ia ke sawah, siang menjual sayur seadanya, dan malam berdoa dengan khusyuk di sudut rumah kayunya yang reot. Ia memang bukan siapa-siapa di mata pemerintah, tapi di mata kampung kecil itu, dia ibu bagi banyak jiwa. Namun, beberapa bulan terakhir, udara di desanya terasa aneh. Jalan desa yang biasanya sepi mendadak sering dilewati mobil mewah. Beberapa orang asing berdasi datang, ditemani aparat desa, melihat-lihat tanah dan sawah warga. Katanya mau bangun villa, Bu, bisik salah satu tetangganya. Ibu Rukayah hanya diam. Ia tak peduli pada pembangunan, selama sawahnya masih bisa ditanami. Sampai hari itu datang, sore yang cerah berubah muram saat seorang perangkat desa datang membawa surat. Surat resmi, katanya. Wajahnya kaku, matanya tak berani menatap langsung. Ini surat dari Pak Kades, Bu. Tanah Ibu sudah dialihkan, katanya pelan. Dialihkan, alis Ibu Rukayah berkerut. Tangannya gemetar saat membuka surat itu. Di dalamnya tertulis bahwa tanah yang selama ini digarapnya bukan lagi miliknya. Telah terjadi jual beli resmi, dan kini sah. Dimiliki oleh seorang investor dari luar kota. Tak ada penjelasan lebih. Tak ada tanda tangan Ibu Rukayah. Tak ada keadilan di sana, hanya tinta dan cap basah yang seolah memvonis hidupnya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Ibu Rukayah pulang dari sawah tanpa membawa harapan. Ia hanya membawa satu hal, air mata. Malam itu, Ibu Rukayah duduk di atas tikar pandan, menatap surat yang sudah dilipat dan dibuka berulang kali. Matanya bengkak karena menangis, tapi hatinya lebih remuk lagi. Ia tak bisa tidur. Kata-kata di surat itu terus bergema di kepalanya, sesuai dengan proses administrasi, lahan seluas 200 meter persegi telah berpindah hak kepemilikan, tapi bagaimana mungkin? Ia tidak pernah menandatangani APA. Tidak pernah setuju menjual tanah. Bahkan, surat tanah aslinya masih ia simpan di lemari tua di kamar. Ia bangkit, berjalan perlahan, dan membuka laci lemari itu. Benar, dokumen tanah itu masih di sana, rapi dan utuh. Apa mereka mencuri data? Apa mereka memalsukan tanda tanganku? Gumamnya lirih. Ia tidak mengerti soal hukum atau urusan administrasi, tapi ia tahu betul bahwa ia tak pernah memberikan hak kepada siapapun untuk mengambil tanah itu. Keesokan harinya, dengan langkah gontai, Ibu Rukayah menuju kantor desa. Ia mengenakan kerudung kusam dan sandal jepit. Hatinya penuh tanya dan harap. Siapa tahu semua ini cuma salah paham. Namun, ketika sampai di kantor desa, ia disambut oleh seorang staf muda yang terlihat tak acuh. Pak Kades ada? Tanya Ibu Rukayah pelan. Lagi ke kota, Bu. Sibuk. Bisa saya bantu? Ibu Rukayah mengulurkan surat itu. Saya dapat surat ini. Katanya tanah saya dijual. Tapi saya tidak pernah menandatangani APA pun. Staf itu membaca cepat, lalu mengangkat bahu. Itu urusan atasan, Bu. Kalau suratnya sudah keluar, ya berarti sudah sah. Sah? Tapi saya nggak pernah ikut menjual. Ini tanah warisan orang tua saya. Si staf menunduk, tak menjawab. Setelah beberapa detik yang sepi, ia bicara tanpa menatap. Kalau ibu keberatan, bisa lapor ke kecamatan, atau ya, ke pengacara. Penjakra?
Kekematan? Dunia Teresa Azing bagi Ibu Rukaya. Ia hanya perempuan tua yang hidup dari tanah dan doa. Ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara, dan ia bahkan belum pernah ke kantor kecamatan seumur hidupnya. Dengan lemas, ia pulang. Sepanjang jalan, warga yang melihat hanya bisa terdiam. Mereka tahu Ibu Rukaya orang baik, tapi siapa yang berani melawan kepala desa? Di Kampung Itu, suara rakyat Kesel kerap dibangkamola amplop dan jabatan. Di rumah, Ibu Rukaya duduk termenung. Selembar surat kecil telah mengguncang hidupnya. Ia menatap sawah dari kejauhan, yang kini terasa seperti milik orang asing. Hatinya bertanya, kemana harus mencari keadilan? Ia tidak tahu, bahwa jawabannya sedang bergerak ke arahnya. Seorang pria bersorban dan berselendang Sunda, dengan tekad di dada dan keadilan di tangan, Kang Deddy Mulyadi. 3 hari setelah kunjungannya ke kantor desa, Ibu Rukayah mulai merasa ada yang tidak beres. Pagi itu, saat ia sedang menyapu halaman depan, terdengar deru mobil dan suara gaduh dari arah jalan masuk ke sawah. Beberapa truk proyek dan orang-orang berbaju preman berdatangan, diikuti oleh beberapa petugas berseragam coklat. Di antara mereka, berdiri seorang pria tambun berkacamata hitam yang sibuk memberi instruksi sambil menunjuk-nunjuk ke arah lahan. Yang ini dibersihkan dulu. Besok alat berat datang. Jangan sampai ada yang ganggu, teriaknya. Ibu Rukayah tergopoh-gopoh menghampiri. Pak, ini tanah saya. Mau diapain ini? Si pria hanya menoleh sekilas, lalu tertawa kecil. Ibu ini gimana sih? Ini tanah sudah dibeli, ada suratnya. Ibu udah nggak punya hak lagi di sini. Minggir, nanti kesenggol alat. Tapi saya nggak pernah jual. Ini tanah warisan. Ini tempat saya hidup. Suara Ibu Rukayah mulai gemetar, namun tak ada yang peduli. Seolah-olah ia tak ada di sana. 2 orang preman malah mendorongnya pelan agar menjauh dari lokasi. Ia jatuh terduduk di lumpur, matanya menatap sawahnya, yang kini diinjak-injak, diukur, dan ditandai oleh orang-orang asing. Hari itu, dalam satu siang yang muram, sawahnya digunduli. Rumah kecil di pinggir lahan mulai dibongkar. Tiang-tiang dipotong, dinding dilepas paksa. Seluruh hidup Ibu Rukayah seakan tercabik tanpa ampun. Warga desa mulai berdatangan, menonton dari kejauhan. Beberapa ingin membantu, tapi takut. Tak ada yang berani melawan kepala desa. Orang-orang bilang, oknum itu punya koneksi kuat ke kabupaten. Bahkan kabarnya, sebagian aparat juga diam, karena sudah dapat bagian. Seorang pemuda diam-diam merekam kejadian itu dari balik pohon jati. Ia mengunggahnya ke media sosial, dengan caption, ibu tua ini diusir dari tanahnya sendiri. Tanah warisan digusur untuk pembangunan. Di mana Catalan? Tak butuh waktu lama, video itu viral. Wajah keriput Ibu Rukayah, air matanya, dan jeritan hatinya tersebar ke ribuan layar ponsel di seluruh Indonesia. Dan di suatu tempat, jauh dari desa itu, seorang pria bersorban yang sedang duduk di pendopo mendadak terdiam saat menonton video tersebut. Siapa nama ibu ini? Tanya Kang Deddy Mulyadi pada ajudannya. Namanya Ibu Rukayah, Pak Gub. Warga desa Purwasari. Kang Deddy berdiri, menggulung lengan bajunya. Matanya tajam, besok kita ke sana. Pagi itu, suasana desa Purwasari tak seperti biasanya. Dari kejauhan, mobil hitam dengan plat dinas berlogo provinsi melaju pelan melewati jalan berlubang dan sawah yang setengah rusak. Warga mulai keluar dari rumah, menatap penuh tanda tanya. Beberapa mengenali sosok yang keluar dari mobil itu, bersorban putih, berselendang Sunda, dan berwajah teduh tapi tegas. Itu benar-benar Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang dikenal dekat dengan rakyat kecil. Ia tidak datang dengan iring-iringan sirine atau pengawal berlebihan. Hanya ditemani ajudan dan kameramen dokumentasi, ia langsung berjalan ke lokasi bekas rumah Ibu Rukayah, yang kini hanya menyisakan puing dan rumput liar yang diinjak alat berat. Mana rumahnya, Kang? Tanya Kang Deddy kepada salah seorang warga. Warga menunjuk puing itu dengan wajah tertunduk. Dulu di situ, Pak. Sekarang, ya begitu. Tanpa banyak bicara, Kang Deddy menyusuri tanah itu. Ia melihat sawah yang digunduli, tanaman padi yang patah-patah, dan sisa-sisa kehidupan yang tercerabut paksa. Tak lama kemudian, ia meminta bertemu dengan Ibu Rukayah. Tak sampai 5 menit, sosok renta itu muncul dari balik rumah tetangga. Ia berjalan perlahan, menenteng kantong plastik berisi sarapan sederhana. Saat melihat Kang Deddy, ia tampak bingung dan canggung. Ibu Rukayah, sapa Kang Deddy lembut. Ibu Rukayah mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Nggih, Pak, saya. Tanpa basa-basi,
Kang Dedi duduk di tikar bersama Ibu Rukayah, di tengah reruntuhan rumahnya. Ia mendengarkan cerita itu langsung dari sang pemilik hidup. Tentang bagaimana tanahnya dirampas. Tentang surat misterius. Tentang rasa takut dan keputusasaan yang makin hari makin menggigit. Ada surat jual beli, katanya, tanya Kang Dedi. Ada? Pak, tapi saya tidak pernah merasa jual. Tanda tangan itu, bukan tulisan saya, jawabnya gemetar. Kang Dedi mengambil surat itu, membaca seksama. Alisnya mengernyit. Ini tanda tangan tempilan. Tidak asli. Saya sudah sering lihat. Begini di banyak desa. Warga yang menyaksikan mulai ramai. Sebagian merekam, sebagian menangis. Perempuan tua yang selama ini tak bersuara akhirnya punya pembela yang berani angkat bicara. Siapa kepala desanya? Tanya Kang Dedi tiba-tiba. Pak Umar, Pak. Tapi, Bella Kangen Jaron Kelly Hayton. Katanya sering ke kota, jawab warga. Kang Dedi berdiri. Kalau gitu, saya akan datangi kantornya. Hari ini juga. Seketika, seluruh desa gempar. Wajah-wajah yang tadinya takut, kini mulai berani mengangkat kepala. Mereka tahu, ini bukan sekedar kunjungan, ini awal perlawanan Ibu Rukayah Minatap. Kang Dedi dengan mata berkaca-kaca. Pak Gubernur, apa tanah saya masih bisa kembali? Kang Dedi menatap balik, tajam tapi penuh harap. Selama masih ada kejujuran di negeri ini, Bu, tidak ada yang tak bisa. Kantor desa siang itu lebih sepi dari biasanya. Tak ada aktivitas, hanya 1-2 pegawai yang terlihat gelisah melihat mobil dinas berhenti di depan halaman. Ketika Kang Dedi turun dari mobil, semua langsung berdiri. Beberapa pura-pura sibuk. Beberapa bahkan memilih menghindar masuk ke ruangan dalam. Pak Kades ada? Tanya Kang Dedi dengan nada datar. Seorang staf muda menjawab terbata-bata. Lagi. Keluar kota, Pak. Kang Dedi mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke ruangan kepala desa. Pintu tidak dikunci. Di dalam, meja besar, lemari dokumen, dan 1 rak minuman mahal yang tidak pantas ada di kantor desa sederhana. Ajudannya membuka. Lotsi-lotsi. Puluhan dokumen terlihat, surat jual beli tanah, sertifikat-sertifikat, dan fotokopi KTP warga. Beberapa bahkan sudah dalam map berlogo pengembang swasta. Astagfirullah, banyak banget, gumam ajudannya. Kang Dedi mengamati salah satu dokumen. Tanda tangan yang tercetak di bawah surat jual beli milik Ibu Rukayah terlihat janggal. Terlalu kaku, seperti hasil scan. Ia membandingkan dengan tanda tangan di KTP Ibu Rukayah yang sempat ia lihat pagi tadi. Ini palsu, ucapnya tegas. Bukan cuma tanah Bu Rukayah, ini bisa jadi skema besar. Warga mulai berdatangan ke kantor desa, berdesakan di pintu dan jendela, ingin tahu apa yang ditemukan Kang Dedi. Seorang bapak tua tiba-tiba maju, wajahnya ketakutan. Pak Gub, saya juga dulu sempat dipaksa jual tanah. Tapi saya nggak ngerti, tiba-tiba sertifikat saya hilang. Lalu muncul lagi ibu-ibu lainnya, dan pemuda yang pernah merekam kejadian penggusuran. Mereka mulai bicara, saling menyambung, saling menguatkan. Kang Dedi berdiri di depan mereka, mengangkat berkas. Warga desa Purwasari, ini bukan lagi soal Ibu Rukayah saja. Ini soal ketidakadilan yang terjadi selama bertahun-tahun. Kita akan bawa semua bukti ini ke pihak berwajib. Tepuk tangan dan sorakan meledak. Wajah-wajah yang dulu diam kini menyala penuh semangat. Rasa takut perlahan tergantikan oleh keberanian. Tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah mobil mewah melaju cepat, lalu berhenti mendadak di depan kantor desa. Turunlah seorang pria gemuk, berkemeja licin dan berkacamata gelap. Wajahnya merah padam. Pak Gubernur, apa maksud Anda datang-datang mengobrak-abrik kantor saya? Bentaknya. Itulah Pak Umar, kepala desa yang disebut-sebut selama ini. Kang Dedi melangkah mendekat, berhadapan langsung. Suasana langsung menegang. Saya datang bukan untuk mengobrak-abrik, Pak Kades. Saya datang untuk mencari kebenaran. Dan kebenaran itu ternyata bersembunyi di kantor Anda. Pak Umar mendengus. Bukti mana buktinya? Jangan asal tuduh, Pak. Kang Dedi mengangkat berkas di tangannya tinggi-tinggi. Bukti ini akan bicara di depan hukum. Dan Anda akan segera menjelaskannya di depan aparat. Pak Umar melangkah mundur, wajahnya mulai panik. Ia tak menyangka bahwa urusannya yang dulu dianggap kecil, mengambil tanah seorang janda tua, telah menjadi kobaran api yang membakar kejahatannya sendiri. Wajah Pak Umar tampak pucat. Keringat membasahi pelipisnya meski angin desa berembus sejuk. Ia mencoba bersikap tenang, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan panik. Di hadapannya berdiri Kang Dedi Mulyadi, dengan ratusan pasang mata warga.
Desa menyaksikan. Pak Kades, ujar Kang Dedi perlahan namun tegas. Saya akan kirim semua dokumen ini ke Polda. Kalau Anda tidak bersalah, silakan buktikan di sana. Pak Umar tertawa hambar. Saya ini pejabat publik, Pak Gub. Saya kerja untuk rakyat. Jangan jadikan ini pencitraan politik. Kang Dedi menatap tajam. Rakyat mana yang Anda maksud? Yang rumahnya digusur? Yang tanahnya diambil paksa? Atau yang dipaksa diam karena takut? Teriakan dukungan langsung terdengar dari warga. Benar? Kak Gab, kami juga korban. Tanah saya juga dijual diam-diam. Akhirnya ada yang berani bongkar semuanya. Pak Umar mundur satu langkah, lalu buru-buru masuk ke dalam mobilnya. Tapi ajudan Kang Dedi cepat tanggap. Ia menghubungi polisi yang memang sudah disiagakan di luar desa sejak pagi. Tak butuh waktu lama, 2 mobil polisi datang. Pak Umar ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum resmi pun dimulai. Warga bersorak lega, sementara beberapa pegawai desa yang terlibat diam-diam menghilang. Sore itu, Kang Dedi duduk kembali di reruntuhan rumah Ibu Rukayah. Kali ini bersama beberapa petugas dari Dinas Pertanahan dan Hukum Provinsi. Ia memegang peta desa, menunjuk lokasi-lokasi tanah yang dirampas, satu persatu. Kita akan lakukan audit. Semua tanah yang diambil tanpa prosedur akan dikembalikan. Dan kita akan bantu proses legalitasnya agar rakyat tidak mudah dimanipulasi. Katanya tegas. Ibu Rukayah duduk tak jauh dari sana, tangan kasarnya memegang secangkir teh yang baru diseduhkan tetangganya. Ia tak banyak bicara, hanya menatap sawah yang mulai ditumbuhi rumput liar. Kalau tanah saya kembali, katanya lirih, bolehkah saya tanami lagi, Pak? Kang Dedi tersenyum lembut. Bukan kumabol, Bu, tanah itu memang hak ibu. Tak, ada yang bisa melarang. Warga yang mendengar langsung menangis. Di balik penderitaan panjang, harapan kembali tumbuh di tanah yang sempat hilang. Dan seperti malam pertama setelah musim kemarau panjang, hujan kecil turun pelan membasahi tanah. Dasa, bukan hujan air, melainkan hujan keadilan, yang turun perlahan, tapi pasti. 3 bulan telah berlalu sejak hari itu, hari ketika Pak Umar ditahan, dan warga desa Purwasari berani bersuara. Desa yang dulunya sunyi kini ramai dengan semangat baru. Bukan karena proyek besar atau kunjungan pejabat, tapi karena satu hal. Keadilan. Ibu Rukayah duduk di tepi sawah, mengenakan kerudung batik tua yang biasa ia pakai saat menanam. Di tangannya ada benih padi, dan di hadapannya, hamparan tanah yang dulu dirampas, kini kembali menjadi miliknya secara sah. Sertifikat tanah yang asli telah ia terima langsung dari Dinas Pertanahan, diserahkan oleh petugas pemerintah provinsi yang dikawal oleh tim Kang Dedi. Alhamdulillah, tanah ini pulang ke saya, gumamnya lirih, sambil menabur benih dengan hati-hati. Warga sekitar ikut membantu, ada yang menggali, ada yang membersihkan, ada pula yang menyiapkan bibit. Takeda Yupa, Takeda Paksan. Semua datang karena rasa hormat pada perjuangan Ibu Rukayah, dan karena kepercayaan baru yang tumbuh setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Sementara itu, proses hukum terus berjalan. Pak Umar divonis bersalah atas penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen. Ia dijatuhi hukuman penjara dan denda besar. Tak hanya itu, puluhan bidang tanah warga yang sempat dialihkan secara tidak sah berhasil dikembalikan. Desa Purwasari menjadi contoh nasional tentang bagaimana keberanian seorang rakyat kecil dan ketegasan seorang pemimpin bisa mengubah segalanya. Hari itu, Kang Dedi kembali datang ke desa, kali ini tanpa kamera, tanpa rombongan besar. Ia hanya ingin memastikan semuanya benar-benar selesai. Ia menghampiri Ibu Rukayah yang tengah menyiram tanaman dengan ember kecil. Bu, sapa Kang Dedi sambil tersenyum. Gimana kabarnya sekarang? Ibu Rukayah menoleh, tersenyum haru. Sehat, Pak. Alhamdulillah, tanah saya sudah ditanami lagi. Hati saya juga sudah lega. Mereka duduk bersama di tikar sederhana, seperti pertemuan pertama mereka. Tapi, kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi keluhan. Hanya rasa syukur dan ketenangan yang membalut udara sore itu. Pak Gubernur, ucap Ibu Rukayah pelan, kenapa Bapak mau bantu saya? Saya ini cuma orang kecil. Kang Dedi memandang jauh ke hamparan sawah hijau di hadapan mereka, karena tanah itu bukan cuma soal harta, Bu. Tanah itu soal harga diri. Dan saya percaya, negara ini harus berdiri di atas kebenaran, bukan kesewenang-wenangan. Hari mulai gelap, tapi bagi Ibu Rukayah dan warga Purwasari, malam itu bukan sekadar penutup hari. Itu adalah awal baru. Awal dari desa yang lebih jujur, lebih adil, dan lebih berani menyuarakan kebenaran.